Pemirsa PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk merampungkan Topping of Maya pada Hospital ke-8 di Jakarta Garden City pada 29 Juli 2025. Fase akhir pembangunan ini menandai kehadiran fasilitas medis baru di kawasan timur ibu kota. PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk merampungkan Topping of Maya pada Hospital ke-8 di Jakarta. Di sisi lain, perusahaan membuka pendapatan kuartal 1 2025 sebesar 800,43 miliar rupiah, tumbuh 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun masih mencatat rugi bersih selama kuartal 1 2025 28,52 miliar rupiah, angka ini membaik dibandingkan rugi tahun sebelumnya. Perbaikan dipicu efisiensi pada beban langsung yang naik lebih rendah dibandingkan pendapatan. SRAJ mengalokasikan capex hingga 2 triliun rupiah untuk membangun beberapa fasilitas, termasuk Maya pada Hospital Tower 3 Jakarta Selatan dan Batam International Hospital. Dana ini didukung suntikan modal dari Bain Capital Credit senilai 157 juta dolar Amerika atau sekitar 2,5 triliun rupiah pada akhir 2024. Modal segar dari Bain Capital dimanfaatkan untuk pengembangan rumah sakit baru dan modernisasi fasilitas medis. Selain Jakarta Garden City, pembangunan RS di Batam dan Tower 3 Jakarta Selatan menambah kapasitas layanan premium dan teknologi canggih. Meski saham SRAJ pernah terkoreksi setelah rencana utang baru 125 juta dolar Amerika, secara keseluruhan saham naik signifikan sepanjang tahun lalu. Ekspansi jaringan rumah sakit dan suntikan modal memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek jangka menengah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2025 melambat menjadi 7,77% secara tahunan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh sikap perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2025 melambat menjadi 7,77% secara tahunan, lebih rendah dibanding Mei 2025 yang tumbuh 8,43%. Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh sikap perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat menjadi 6,96% secara tahunan mendorong bank menempatkan dana pada surat berharga dibanding menyalurkan kredit ke sektor real. Di sisi lain, permintaan kredit juga masih terbatas karena aktivitas ekonomi yang perlu terus diperkuat. Ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peri menambahkan pentingnya mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas seperti perdagangan, pertanian, dan jasa dunia usaha guna memperkuat pembiayaan ekonomi nasional. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peningkatan peran BUMD dalam pengembangan bisnis yang bersinggungan dengan komunitas masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan salah satu model kerjasama seperti yang dilakukan Bank Jakarta dengan Persija diharapkan dapat mendorong pengembangan bisnis yang mampu mengakomodir kebutuhan pecinta olahraga ke depannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung pengembangan badan usaha milik daerah atau BUMD yang juga turut membangun komunitas masyarakat. Salah satunya di mana Bank Jakarta secara resmi telah menandatangani nota kesepahaman dengan Persija sebagai sponsor klub dalam menghadapi kompetisi I-League Superliga 2025-2026. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, dan Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta, Muhammad Prapanca, yang berlangsung di Taman Menteng, Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut merasa yakin dukungan pemerintah provinsi kepada BUMD Bank Jakarta dalam MOU ini akan mendorong pengembangan bisnis yang lebih menjanjikan.
Rano yakin ratusan ribu Jackmania dan bahkan jutaan pecinta sepak bola akan mampu mendukung pengembangan bisnis Bank Jakarta ke depannya. Ya semakin masyarakat Jakarta semakin tahu. Ya gini lah, mungkin kalau dihitung maaf ya, Persija barangkali punya fans mungkin lebih dari 200.000. Tapi penggemar sepak bola di Jakarta lebih dari jutaan. Nah tentu ada tujuan juga, misalnya Bank Jakarta memberikan sponsor dan Persija juga bekerjasama dengan kita. Karena kita punya segmen di Jakarta yang cukup besar. Nah jadi artinya inilah, yang namanya kerjasama pasti mempunyai nilai keuntungan masing-masing. Kolaborasi Bank Jakarta dan Persija merupakan bagian dari komitmen BUMD tersebut untuk menjadi lebih dari sekedar sponsor klub sepak bola. Bank Jakarta juga memastikan kesiapannya dalam mendukung ekosistem Persija secara menyeluruh, termasuk penyediaan sistem pembayaran di toko resmi Persija, hingga digitalisasi layanan melalui platform Persija Akses yang diharapkan mampu mendorong literasi keuangan ke pecinta sepak bola. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional menyatakan kekecewaannya atas diterbitkannya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2025. Model pelaksanaan seperti itu diyakini akan semakin menyingkirkan pelaku usaha jasa konstruksi lokal yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional menyatakan kekecewaannya atas diterbitkannya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2025. Pasalnya dalam salah satu poin yang terdapat dalam Inpres tersebut, adanya penunjukan langsung pelaksanaan proyek irigasi dari Kementerian PUPR kepada BUMN. Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman Karumpa mengatakan, model pelaksanaan seperti itu diyakini akan semakin menyingkirkan pelaku usaha jasa konstruksi lokal yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Pihaknya berharap pemerintah memberi ruang bagi pelaku usaha konstruksi nasional demi mensukseskan nawacita Presiden Prabowo. Kami menyampaikan apresiasi kepada niatan para Pak Prabowo dan Gapensi ada terdepan dalam rangka mengawal nawacita ini. Cuman ya kami juga harus dikasih ruang, dikasih ruang untuk bagaimana ikut berkompetisi dalam rangka menyukseskan nawacita Bapak Presiden. Lah kalau disuakolakan semua, gimana teman-teman pelaku dunia usaha yang ada? Andi menambahkan dengan minimnya pelaku usaha jasa konstruksi memperoleh proyek dari pemerintah, anggota Gapensi saat ini mengalami penyusutan dari sebelumnya 80.000 kini hanya sebanyak 12.200. Sementara hingga kuartal kedua tahun ini, sebanyak 92% UKM konstruksi belum memperoleh proyek. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel.